Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang problem lumut pada hidroponik ya. Nah, nih, lihat nih. Tuh, lumut. Di akar juga banyak lumutnya. Oke. Nah, problem lumut. Problem lumut ini biasa terjadi pada hidroponik ya. Dan ini sering menjadi sedikit kendala ya pada hidroponik karena adanya lumut menyebabkan persaingan pengambilan hara atau nutrisi dari air. Di sini dilihat. Dari air diserap menjadi ke tanamannya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, lihat medianya menjadi lebih, rokulnya udah nggak kelihatan ini di sini. Udah jadi hijau. Oke, problem lumut. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa mengendalikan lumut yang numbuh pada rockwool. Nah, itu jadi pertanyaan penting karena nanti lumut yang ada di situ tuh akan menjadi kompetitor penyerapan hara oleh akar ya, penyerapan nutrisi oleh akar yang akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Oke, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengendalikan dengan cara yang efisien dan efektif. Di sini kita akan lihat bagaimana lumut akan bertumbuh di aliran nutrisi pada sistem hidroponik kita. Kita lihat di sini. Tadi adalah contoh. Saya angkat lagi. Nah, ini adalah contoh tanaman pakcoy yang terdapat lumut di bawahnya. Nah, ini juga sama. Nah, ini apa lagi? Nah, ya, ini adalah contoh sistem hidroponik yang sudah ditumbuhi lumut pada medianya, pada nutrisinya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat contoh pertanaman hidroponik yang sudah kita perlakukan. Nah, di sini kelihatan lumutnya tidak begitu banyak ya. Di rockwool juga nggak begitu tebel lumutnya, nggak seperti tadi. Di bawahnya juga tidak ada. Nah, ini contoh pertama, ini contoh yang kedua. Nah, ini dua contoh pertanaman, contoh ketiga. Nah, lumutnya sudah tidak terlalu tebal menutupi perakarannya, tidak seperti tadi contoh tanaman yang tadi ya. Oke, nanti itu contoh 3 dan yang tidak ditumbuhi lumut terlalu tebal, dan yang 3 contoh pertama ditumbuhi lumut terlalu tebal. Oke, sip. Nah, di sini kita lihat ada 2 contoh tanaman hidroponik ya, dengan menggunakan gelas, biar kelihatan di sini gelas aqua. Oke, nih di sini kita lihat. Nah, dari keduanya kita lihat perbedaannya. Yang satu ada penambahan semacam serat-serat di sini, yang satunya tidak. Nah, bagaimana kita lihat? Kalau yang tidak ada penambahan serat seperti ini, lihat lumutnya jauh lebih hijau di sini. Di gelas ini kelihatan banget lumutnya hijau banget ini. Nah, dan juga di akarnya. Nah, kita lihat akarnya sangat hijau oleh lumut, dipenuhi lumut ya. Nah, yang satunya ini kita tambahkan serat-serat di sini. Yang ini kita tambahkan serat, terlihat tidak begitu banyak lumut yang numbuh. Ada tapi tidak terlalu tinggi seperti yang sebelahnya yang ini. Oke, dan di akarnya juga tuh, ada lumutnya tapi tidak terlalu tebal. Nah, oke, dari 2 bahan
Yang kita gunakan untuk tanam ya adalah rock wool biasa. Kita menggunakan tanaman bawang merah yang berasal dari biji. Ini umurnya udah 3 bulan lewat, udah mau membentuk biji. Nih kelihatan di sini ada kayak seperti membentuk bonggol ini ya, membentuk bulb atau umbi. Yang di sini nggak kelihatan karena ketutup oleh serat putih ini ya. Nah, sebenarnya kita memberikan serat putih ini adalah untuk menghambat masuknya sinar matahari ke dalam sini. Jadi sini sinar matahari terhambat oleh ini, sehingga di sini terjadi kekurangan sinar matahari yang menyebabkan lumut tidak numbuh di sini. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan, tapi resikonya ya lumutnya akan menjadi tebal di sini. Nah, lumut di sini ini akan menghambat penyerapan hara. Ini dilihat penyerapan hara oleh akar karena berkompetisi dengan adanya lumut yang ada di rock wool. Lumut juga tumbuh menggunakan nutrisi yang ada di air. Jadi dengan menggunakan penghambat seperti ini, kompetisi penyerapan hara oleh lumut bisa dikurangi, mungkin sampai sekitar 90%-an berkurang. Karena di sini kita lihat rock woolnya masih terlihat jelas warna rock woolnya kuning. Nah, kalau yang ini rock woolnya udah hijau, kelihatan hijau ya. Ini disinilah fungsi dari serat putih ini. Sifat serat putih ini ada cirinya, yaitu dia tidak mudah menyerap air, tapi dia dapat berada dalam kondisi basah. Artinya jika dia dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan cepat basah. Nah, atau dia bisa tetap kondisi kering, tidak mudah menyerap air walaupun dia dimasukkan ke dalam air, sehingga dia bisa bertahan lebih lama di sini. Walaupun lama-lama juga dia akan basah juga sih, tapi dia paling tidak butuh waktu sampai berhari-hari di sini agar tidak basah. Nah, ini yang di bawah yang sudah agak basah itu berwarna coklat, yang ini masih agak putih yang di atas. Jadi fungsi serat ini nih untuk menutup agar lumut tidak bertumbuh dengan cepat, sehingga pada akhirnya di saluran hidroponik tidak akan mengganggu aliran air, aliran nutrisi dalam rangkaian hidroponik itu sendiri. Sistem hidroponik yang kita pakai nanti mungkin akan bisa berkurang pertumbuhan lumutnya jika semua gelas tanam atau semua media tanam kita setelah ditanam tanamannya kita tutup dengan serat putih ini. Oke. Nah, itu sedikit ya sharing dari kami bagaimana menangani lumut yang ada dalam hidroponik, hingga sangat jauh sekali bedanya. Di sini kita lihat ini dari dua contoh ini. Nah, jika ini diterapkan dalam seluruh rangkaian sistem hidroponik kita, insya Allah bisa berkurang pertumbuhan lumutnya hingga 90% lebih. Ya, mungkin demikian dulu ya sharing dari kami untuk sementara tentang penanganan lumut pada media hidroponik. Oke, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like and subscribe, komen di bawah untuk kegiatan kami selanjutnya, kira-kira apa yang akan kerjakan ya untuk menangani kendala-kendala dalam hidroponik. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.